Selamat sore Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kembali pada kesempatan sore ini kita bawakan parita-parita suci dalam rangka sembahyang menjelang malam kembang, malam terakhir jenazah almarhumah Ibu Yusni disemayamkan di tempat ini. Kita akan selalu iringi doa apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia. Dengan kekuatan doa-doa yang kan kita panjatkan, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa ini sebagai rasa simpatik kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga segera bisa menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh khusyuk kita bawakan doa-doa, semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Sebelum kita mengawali pembawaan doa, marilah kita memberi hormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Depannya dikumpulkan, ditancapkan. Silakan duduk. Dibuka buku puja baktinya halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau Ibu Yusni selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusati secara lengkap bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicajarana sampano sukato loka widu anutara purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang buddho bhagawati, Buddhang jewitang yawa nibbana saranang gacchami,
Ye ca Buddha atita ca ye ca Buddha anagata pacupanna ca ye Buddha akang wanda mesa pada nate me saranang anyang Buddha me saranang warang etena sacawa cena khoto me jaya manggalang utama genawa deyang pada paso parotamang Buddhaya kalesto doso Buddha kama tutama. Halaman 7. Perenungan sifat kebaikan Dhammanusati secara lengkap bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sandeteko akaleko ehipaseko opanayeko pacatang wedetabo winyohete dhammang cewetang yawa nipanang saranang gacchami ye ca dhamma atita ca ye ca dhamma anagata pacupanna ca ye dhamma akang wanda mesa pada nate me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacawa cena koto me jaya manggalang utama genawan dekang daman jati widang warang dameyo kaleto doso dhammo kama tutamam. Halaman 9. Sangganusati secara lengkap. Supatipanno bhagavato sawaka sangha ojo patipanno bhagavato sawaka sangha naya patipanno bhagavato sawaka sangha same cepatipanno bhagavato sawaka sangha yade jang catare purisa yukane ata purisa bungkala esa bhagavato sawaka sangha ahoneo bahoneo Dakeneo anjale karaneo anyotarang punya ketang lokasanti sanggang cewetang yawa nipanang saranang gacchami yeca sangga ateta ca yeca sangga anagata pacupanna ca ye sangga akang wanda mesa pada nate me saranang anyang sangga me saranang warang etena sacawa cena sotu me jaya manggalang utama genawan dehang panghanca diwidotamang sanggeyo kaleta doso sanggup kamatrutamang. Dibuka halaman 28, 30 dan 32. Marilah kita mengulang kembali sabda Buddha untuk memberikan pengertian pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Semoga keluarga segera menyadari dan segera bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga ini,
khotbah tentang luka penderitaan. Kita baca bersama-sama 28, 30 dan 32. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya, tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengalami sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang telah meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan maupun mimpi-mimpi buruk dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya,
ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. Halaman 34, Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Semoga almarhumah Ibu Yusni segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan, sehingga mengambil kelahiran sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara untuk memercikan air di atas peti jenazah. Mohon para romo untuk memercikan air. Anicca wata sangkara upadawa yadamena upacitwam nirodjanti tesang upasangocekam sabe satang marantecang mare sucang mare sareng tate wahang mare sami nati me tasang sayom anicca wata sangkara upadawa yadamena upacitwa nirodjanti tesang upasangocekam sabe satang marantecang maring suca maris hare tate wahang maris sami nati me tasang sayo. Bukunya di Buddha untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang sedang berduka. Marilah sejenak kita lanjutkan dalam sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung. Terutama keluarga yang ditinggalkan akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha tentang kebaikan, tentang pengorbanan yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang pengorbanan dan kebaikan dari orang tua kita, sekalipun orang tua telah tiada, namun bertekad ingin menjaga nama baik keluarga sebagai tanda bakti dan tanda hormat kepada yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya.
Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderit jatuh dari matanya seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan hari ini adalah malam terakhir jenazah almarhumah Ibu Yusni ditempatkan di sini, dan biasa menjelang ini ada doa namanya doa malam kembang, ya, malam terakhir. Kenapa disebut malam kembang? Ada kemungkinan karena di saat malam terakhir itu banyak bunga-bunga, ya, banyak kembang-kembang yang dikirim dari handitolan sanak saudara dan famili. Di setiap kematian bunga memegang peranan penting, ya, adalah sebagai alat ikatan emosional antara yang hidup dengan yang meninggal. Maka bukan saja di saat meninggal ini saja bunga, biasanya juga dibawa ke kuburan-kuburan, biasanya nabur bunga, bahwa masih ada ikatan, menyambung tali silaturahmi, menyambung ikatan antara yang hidup dan yang mati. Ini disimbolkan dengan bunga. Namun di kalangan umat Buddha, bunga juga mempunyai makna tersendiri. Di kalangan umat Buddha, bunga disimbolkan atau diberi makna ketidakkekalan, ketidakabadian, ketidaklanggengan. Kita bisa lihat, kita amati bunga, ya, dipetik seger, kemudian besok sudah layu. Ini sebuah pelajaran dhamma bagi kita semua, bahwa kehidupan yang kita jalanin ini tidak abadi, tidak kekal seperti bunga ini. Maka sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai umat beragama harus mengisi kehidupan ini yang tidak kekal, kehidupan yang sementara ini, dengan menambah kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Maka di saat kita bersama-sama melihat di depan peti jenazah atau di atas peti jenazah, pasti di situ ada bunga sebagai simbol ketidakkekalan, menyadarkan kita yang hidup ini maupun menyadarkan yang telah meninggal bahwa kehidupanmu itu tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal tidak layak untuk dilekati. Sesuatu yang tidak kekal tidak layak untuk dipegangi. Karena apabila berusaha untuk memegangi, melekati sesuatu yang tidak kekal, itu akan menderita. Almarhumah tanpa kecuali Ibu Yusni pernah lahir, berkembang, dan akhirnya
mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Kematian adalah hukum alami. Siapapun yang pernah dilahirkan harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, hukum kematian ini. Tanpa memandang bulu, suku, agama, dan bangsa apapun, seseorang yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Banyak sekali orang yang menghadapi kematian dari keluarganya, ditinggal oleh keluarganya, kematian, berpisah untuk selamanya. Ada yang langsung bisa menerima, namun banyak juga yang tidak langsung bisa menerima karena sudah berkumpul sekian lama membentuk kemelekatan. Namun perlu disadari, kita sebagai umat Buddha, Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal. Maka agar kita tidak menderita, agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, segeralah bisa menerima hukum kesunyataan, hukum kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Segala sesuatu yang terbentuk, yang terdiri dari paduan unsur-unsur, unsur padat, unsur cair, unsur udara, unsur panas ini tidak kekal, ya. Maka marilah kita bersama-sama sebagai rasa bakti kepada arwah beliau, kita telah melantunkan doa dan parita, kita telah belajar dhamma ajaran Sang Buddha ini, kita limpahkan sepenuhnya kebaikan-kebaikan yang baru kita lakukan ini sepenuhnya untuk mendukung telahirnya di alam yang lebih berbahagia almarhumah Ibu Yusni. Yakin kebajikan yang dimiliki beliau telah mencukupi sehingga akan mendorongnya segera terlahir di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam berbahagia, semoga selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Kita ucapkan selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang kololi terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera mungkin bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Dibuka halaman 33 dan 34. 33 dan 34 titik-titik kita isi Ibu almarhumah Ibu Yusni, ya. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Yusni. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga, dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Yusni, dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma. Semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha bodhisatta masata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci
memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa pelimpahan jasa malam terakhir malam kembang Ibu almarhumah Ibu Yusni. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua. Arwah almarhumah segera mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Telah di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Marilah kita akhiri dengan memberi hormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama. Hormat kedua, hormat ketiga. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih. Ke Bante atas nama almarhumah. Ya. Ya. Persembahan jubah ini saya terima, semoga berguna bermanfaat bagi sangga. Jasa kebajikan dari mempersembahkan jubah ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Yusni, semoga terdorong terakhir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih. Sekar 3 kali.